Kita memasuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu kami memohon kekuatan. Kepadamu kami menyerahkan pelayanan firman ini. Engkau yang memampukan kami untuk dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami dan menjadikan kami hidup seturut dengan apa yang Kau inginkan di dalam kemenangan. Mampukan Engkau menyapa, dan biarlah firman-Mu itulah yang menghidupkan kami dan memberikan kemenangan. Kepadamu kami memohon, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-57 menjadi bagian bacaan untuk kita pada saat ini. 1 Korintus 15 ayat 50 sampai 57. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita kembali merayakan peristiwa besar sehubungan dengan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Hari ini juga kita kembali diingatkan melalui pengakuan percaya kita dan kesaksian iman yang menegaskan Kristus bangkit, Kristus hidup, dan Kristus menang.
Kita semua tahu bahwa Kristus mengalahkan kuasa dosa, kematian, maut, kesombongan dan keangkuhan yang seringkali menguasai kehidupan diri kita. Kepicikan kita, keegoisan kita, dan segala kepentingan diri kita. Rasul Paulus, seperti halnya Yesus yang berbicara kepada Nikodemus, menekankan bahwa manusia sesuai dengan sifat alamiahnya tidak dapat menjadi bagian dari kerajaan Allah tanpa ada pembaruan roh di dalam hidup yang dijalani. Bukan sekedar menjadi orang Kristen, ibu bapak dan saudara-saudara. Bukan sekedar merayakan Paskah. Namun bagaimana sesungguhnya Paskah itu hidup dan menghidupkan diri kita, memberikan pembaruan. Bukan dengan tubuh yang lama kita, yang kita miliki secara jasmani ini, namun dengan pembaruan atas kuasa roh itulah yang menjadikan kita mendapat keselamatan. Telah bertahun-tahun, bahkan berulang kali kita merayakan Paskah, ibu bapak dan saudara. Berapa kali kita mendapatkan kekuatan baru, memperoleh pemahaman bahwa Kristus mengubah hidup kita, menjadikan kita memiliki kehidupan. Atau jangan-jangan kita juga sama seperti Maria Magdalena yang pagi-pagi pergi ke kubur Yesus dengan maksud untuk membenahi dan mendandani jasad Yesus yang dikubur begitu tergesa-gesa menjelang Sabat tiba. Maria Magdalena bahkan menjumpai kubur yang kosong, dan dia mengira jasadnya telah dicuri orang. Sehingga ia bertanya, di mana jasad Yesus? Apakah Tuhan mengambilnya dan menyembunyikan jasad orang yang dikasihi? Malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri yang menjumpai Maria Magdalena, sehingga akhirnya tahu bahwa orang yang dicari itu telah bangkit dan tidak ada di dalam kubur lagi. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita rela bangun lebih awal dari biasanya. Bahkan tidur hanya sesaat. Mengapa kita merelakan untuk datang dalam peristiwa besar ini? Bukankah juga setiap hari Minggu kita mengulang kembali, mengenang kembali peristiwa Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus? Karena hari ini menjadi istimewa. Hari ini lebih baik dari hari-hari yang lain. Kesukaan besar telah menggugah kita, persiarahan kita mengingatkan ada satu peristiwa di mana perjalanan lebih dari 40 hari pasca kita merayakan Prapaskah mengantar pada satu pemaknaan baru. Kristus
yang bangkit ini membangkitkan kita lagi, menghidupkan kita dengan kemenangan yang telah diwujudkan oleh Kristus. Sesungguhnya maut tidak berkuasa lagi. Dan Rasul Paulus menggambarkan maut itu ibarat binatang yang kehilangan sengatnya. Kita bisa menggambarkan seekor lebah atau tawon, ibu bapak. Betapa takut dan mengerikannya ketika ada seekor tawon memasuki rumah kita. Karena sering kali kita menjadi terancam. Kita akan disengat oleh lebah itu. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita disengat oleh seekor lebah. Bisa pusing. Badan kita melepuh. Bukan hanya dalam waktu sekejap, namun berhari-hari. Namun ketika tawon itu datang kepada kita, ibu bapak, dan ternyata tawon itu telah kehilangan sengatnya, karena sengat tawon itu telah diambil. Memang tawon itu menakutkan dan mengerikan, namun dia tidak lagi mampu untuk berdaya menyengat orang yang ada di dalam ruangan di mana kita berada. Ketika Yesus menang atas maut, sesungguhnya keadaan kuasa jahat telah dikalahkan oleh Yesus. Orang percaya memperoleh kemenangan karena maut tidak berkuasa lagi, maut tidak berjaya lagi. Namun apakah kita sungguh-sungguh menempatkan Dia yang telah menang di tengah hidup yang kita jalani? Kemenangan itu semestinya menjadikan kita hidup bersama dengan Dia, hidup bersekutu dengan Dia, hidup di dalam keadaan yang Dia kehendaki, bukan atas kehendak kita. Telah bertahun-tahun kita menjadi pengikut Kristus, namun kita melupakan Kristus yang bangkit, Kristus yang mengubah pandangan kita untuk tidak berpikiran negatif terhadap orang lain, untuk tidak mengata-ngatakan kata-kata yang tidak sepantasnya ketika kita memaki atau menyakiti orang yang ada di dekat kita. Mengapa kita masih bertindak dengan cara yang sama? Karena kita belum menyadari Kristus yang sesungguhnya telah bangkit dan mengubahkan kita menjadi baru dan hidup di dalam kemenangan. Diperlukan kesadaran bagi siapapun yang meyakini bahwa Dia sudah bangkit, hidup dan menang untuk senantiasa hidup bersama dengan Dia. Dalam kita berpikir, dalam kita bergaul, dalam kita bermasyarakat, dalam cara pandang dan apapun juga. Ada satu kisah ibu bapak yang menjadi pergumulan bagi banyak orang, dan bisa saja terjadi di tengah-tengah pergumulan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ketika menghadapi kenyataan yang tidak gampang untuk diterima. Sebuah tayangan yang bisa menjadi pergumulan bagi kita. Jadi mesti kelegaan yang kurasakan lagi.
Sembelong sak lani kayak anak mampu deh. Masih panjang ini hidup ini teh. Melewati sadawa hari teh sebundar berat ku akak. Gua ucapkan dugibatan apa tidak. Ku gecek kadang-kadang langka terang bagi wari di dengar aku usuk tempat mak entau kosku ni lagi itu benda pikir wari bagi liku ke usul ya angkat dia aku ya buka alasan aku ndak bagi saja perasaanku Anakku nak kita mau meriah kat najah aku beri izin tangis ke pendeta. Maka ruku ku gereja lah aku je mungkin kare terapula aku atiku. Adi nara kencaga kare si ruku si ganda kelah maka ku jah anakku nila mende ku jah nila kare siram. Mabaci mende kami kelingina di sekolah kenia ialah pengharapan lah bagi pendeta. Iya pero nina ulane kunulati mama ya 5 tahun nari kare mengbanci aku diangkat si pagi ku sampati adikku Ikrina jadi sih aku terbayang momen aru adikku peneta tapi adikku tetap ke bagi latih ku nembah ulang aku ku agak ngoda atas tingkal Ikrina natap ku terok bagi perasaanku lama baca si tatap bilang apa ndak bilang ini itu anakku dia makan gua korban atik endang malam ku tatap bilang sabah nari aku bagi malam ukur ku pendeta umrih ke anak kundai data siti hati Tuhan tidak kentung yang peturah penggejap penuh maka ikelengi Tuhan kap aku enterem kap teman-temanku si noto kenaku si memperdiete kenaku Bagi saudara-saudara seiman ibas gereja GKI Kebayoran Baru ikut gejapkan kai si terjadi ibas keluarga endah teman Bandu GKI Kebayoran Baru dia melala katakan kami bujur ibas kami buruk utarah karo guna mengikut mereka kata pengaku Tuhanku jadi guruku ikhlas kerina geluhku. Ibu bapak dan saudara-saudara, itu adalah bagian kisah dari saudara-saudara kita yang ada di Sinabung. Dan masih banyak saudara-saudara kita yang lain yang kehilangan harapan karena anggota keluarganya menjadi korban erupsi. Mereka sesungguhnya berharap pada anak-anak yang dikasihi, orang yang mendukung di tengah keluarga mereka. Namun putuslah harapan yang mereka inginkan karena anggota keluarga mereka dipanggil Tuhan dan menjadi korban dari erupsi Gunung Sinabung itu. Mereka kehilangan harapan akan masa depan yang meneruskan keluarga mereka. Namun mereka melihat kebaikan Tuhan.
mengubah pandangan mereka dengan apa yang dilakukan oleh jemaat kita GKI Kebayoran Baru. Walaupun tidak terlalu besar bagi mereka apa yang kita berikan, namun memberikan hidup yang baru, melihat masa depan yang lebih indah. Sekalipun kesulitan menghadang, orang lain menganggap jalan buntu dan petaka. Sebagai pengikut Kristus yang mendapatkan keselamatan, mereka dan kita semestinya tidak cemas dan putus asa lagi. Di dalam dirinya ada keyakinan masa depan dan hidup yang berkemenangan. Kristus yang memberikan kemenangan. Dalam Kristus yang bangkit, Kristus yang hidup dan Kristus yang menang. Sesungguhnya Allah memberikan kepada kita kemenangan, mengubah kecemasan menjadi harapan. Barangkali kita sedang pilu memandang hari esok, pilu dengan pekerjaan kita, pilu dengan situasi politik, pilu karena impian yang kita harapkan tidak tercapai, seolah jalan buntu di depan kita. Namun kesaksian dari saudara kita di tanah Karo menjadikan kekuatan yang menghidupkan kita di hari yang penuh sukacita. Kita belajar paling tidak dari cara mereka memandang Tuhan, yang melihat Tuhan menghidupkan mereka. Harapan untuk menyekolahkan anak-anak di rantau yang terus terwujud, walau mereka sadar bahwa masa depan belum diketahui. Namun cara pandang mereka telah memberikan hidup, mengubah keterpurukan menjadi hidup yang lebih baik, hidup yang berkemenangan. Kehidupan Kristen semestinya demikian adanya. Saya, ibu bapak dan saudara-saudara, adalah orang-orang yang telah dimenangkan oleh Kristus. Ia yang telah bangkit, membangkitkan kita pada semangat baru. Dia hidup, memberikan kemenangan, yang berarti mengubah kita untuk meninggalkan kehidupan lama kita dan hidup di dalam kemenangan. Selamat Paskah, saudaraku. Tuhan memberkati.